Dari kawasan Jalan Ekman nomor 20, pendengar Trijaya, selamat sore untuk Anda semua. Dari Jakarta tadi, kita bergabung sekarang di Kota Bandung. Saya Fajar Wira Subrata menemani Anda dalam spesial talk show. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu kami yang spesial, yaitu dari OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat. Ya. Akan ada satu topik menarik yang nanti kita akan bahas bersama. Anda pun nanti bisa bergabung untuk menyampaikan opini ataupun mungkin juga pertanyaan di WhatsApp kami di 0811913913. Nah, pendengar Trijaya, sering disebutkan bahwa sektor UMKM ini menyumbang kontribusi yang cukup besar terhadap PDB atau produk domestik bruto Indonesia. Tapi pada kenyataannya ternyata para pelaku UMKM banyak mengalami kesulitan mengakses pembiayaan. Nah, OJK menawarkan alternatif pendanaan yaitu SCF atau Securities Crowdfunding sebagai alternatif pendanaan UMKM. Nah, untuk berbicara tentang hal ini sudah hadir di depan saya ada Bapak Chandra Nyata, beliau adalah Kepala Bagian Pasar Modal Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK. Selamat sore Pak Chandra, apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kondisi PPKM ataupun pandemi tidak mengurangi semangat Bapak untuk tetap bekerja luar biasa Pak ya? Amin. Kita harus tetap bekerja dengan keras untuk masyarakat kita. Wah, betul Pak. Sudah hadir juga mendampingi Pak Chandra ada Ibu Febrianti Dimailita. Beliau adalah staf bagian pengawasan pasar modal Kantor Regional 2 Jawa Barat. Selamat sore juga Ibu Febri. Apa kabar Bu Febri? Sore Mas, kabar baik. Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Selalu pokoknya ya? Selalu, dan semoga nggak kena sakit juga. Nah itu dia. Jadi sekarang ini memang kita seringkali mendengar lembaga OJK baik di media sosial maupun juga melalui saluran televisi, radio dan lain sebagainya, bahwa setiap industri jasa keuangan yang memasarkan produknya selalu mencantumkan bahwa industri tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, kita pengen kenal lebih dekat lagi dengan OJK. Mungkin ada masyarakat awam yang belum sepenuhnya tahu gitu. Kira-kira sebetulnya tugas dan fungsi OJK itu apa, mungkin Pak Chandra bisa jelaskan? Pertama-tama, Bisa lebih dekat Pak? Mangga, silakan. pertama-tama OJK itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dari undang-undang itu, OJK diamanatkan adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, Nah, gitu Pak. pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan. Di sini sektor jasa keuangan yang kita atur itu tidak hanya perbankan saja, ada industri non bank seperti asuransi, pembiayaan, pegadaian, dan satunya lagi industri pasar modal. Di samping tiga pengawasan itu, kita juga memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan konsumen. Oke. Kalau terkait dengan perlindungan konsumen, tadi sebenarnya kalau di kita OJK ini adalah untuk yang memang industri jasa keuangan ya. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang bukan konsumen industri jasa keuangan, memang kemarin itu salah satunya waktu kasus investasi ilegal ya. Nah, mungkin kalau mengarah ke sana memang ada beberapa konsumen yang datang ke OJK nih mengadukan terkait dengan adanya penawaran investasi ilegal. Ini juga bisa diterima oleh OJK karena satu hal, OJK ini bagian dari anggota Satgas Waspada Investasi. Nah, Satgas Waspada Investasi sendiri terdiri dari beberapa lembaga negara, juga kementerian. Ini adalah tugasnya terkait dengan penawaran untuk menindaklanjuti ya, baik secara preventif maupun setelahnya terkait dengan penawaran investasi ilegal sendiri. Nah, biasanya konsumen bisa, kalau dulu kan datang langsung ya mungkin ke kantor OJK, tapi kalau sekarang bisa mengirimkan surat ya, karena kami juga membatasi pertemuan tatap muka, atau juga dapat melakukan pengaduan itu melalui salah satu aplikasi, kalau saya tidak salah ingat namanya APPK ya. Nanti bisa diakses di situ, bisa melakukan pengaduan atau enggak dengan disertai kronologi serta dokumentasinya. Seperti itu biasanya akan ditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan batas waktu kerja kami sih. Oke. Di OJK untuk kegiatan dan layanan masyarakat seperti apa Pak? Untuk saat ini ya seperti yang dijelaskan Bu Febri tadi, kita
bukan Membatasi, ya? membatasi untuk tatap muka. Oke. Punya alat genosin untuk Oh. dalam hal memang yang bersangkutan tidak membawa surat antigen, dinyatakan tidak reaktif atau tidaknya. Atau kalau acara tertentu kita bahkan PCR. Sebenarnya kan kita melindungi nasabah juga dan melindungi kita sebagai pegawai dan keluarga seperti itu ya. Nah, berbicara tentang pandemi, saat ini nih hampir seluruh sektor industri terkena dampaknya, mulai adanya penurunan omset, kemudian juga ada penjualan aset, bahkan menutup usaha tersebut ya, karena ketidakmampuan tentunya pemilik usaha dalam membiayai operasional. Akibatnya tentunya banyak pelaku usaha mengalami kebangkrutan dan menyebabkan hilangnya pekerjaan di masyarakat. Nah, fenomena ini dilihat secara keseluruhan dari OJK, ini bagaimana di pandangan OJK? Mangga. Untuk OJK sendiri kita telah mengeluarkan stimulus untuk memerangi pandemi ini. Terutama pertama untuk perbankan, kita berikan stimulus untuk restrukturisasi korban-korban dari yang berhubungan dengan industri yang berhubungan dengan yang terdampak pandemi pandemi itu. Kalau securities crowdfunding ini atau kita kenal dengan nama layanan urun dana yang bahasa Indonesianya, ini sebenarnya salah satu produk alternatif yang mana peraturan OJK-nya dikeluarkan oleh kami sebagai otoritas OJK itu di tahun 2020 di POJK 57 kalau saya tidak salah ingat ya, mudah-mudahan itu di 57 tahun 2020. Ini merupakan salah satu alternatif pembiayaan untuk UMKM ataupun perusahaan startup. Jadi sebenarnya ini digagas karena melihat budaya masyarakat kita yang suka bergotong royong, saling tolong menolong. Nah, ini nantinya dari produk yang produksi SCF ini atau produk layanan urun dana ini, investor itu akan kumpulin dananya, tapi dananya ini dikumpulkan dengan penyalurannya melalui yang namanya ada penyelenggara yang menyediakan platform. Nah, nanti dari si penyelenggara atau penyedia platform ini yang akan memberikan kepada UMKM ataupun startup yang tadi sudah mengajukan terlebih dahulu bahwa dia membutuhkan dana untuk pengembangan bisnisnya atau kegiatan operasionalnya, dia akan bilang mendatangi si platform ini. Jadi saat ini ada 7 penyelenggara yang sudah memperoleh izin dari OJK. Institusinya tidak hanya perseroan terbatas, tapi bisa CV, koperasi atau firma, jadi lebih luas. Ruang lingkup. Nah, Pak Chandra, ini kan berarti tadi sudah terjadi perubahan ya, dari asalnya equity kemudian menjadi securities gitu ya. Ketika sudah beralih nama menjadi securities crowdfunding atau layanan urun dana tadi, selama berarti sampai tahun ini baru setahunan lebih ya Pak ya? Iya. Kurang lebih. Bapak sendiri melihat animo dari masyarakat seperti apa Pak? Untuk dari animo masyarakat, mungkin dari data kita ada sekitar 170 penerbit yang udah penerbit UMKM yang sudah memanfaatkan securities crowdfunding ini. Namun mungkin karena produk ini masih baru, terutama yang untuk suku dan obligasi, surat utang, itu memang masih belum ada sampai saat ini. Yang terutama UMKM itu yang udah memanfaatkan ada equity saham yang dilepas. Satu investor mengklaim satu UMKM di sini. Tergantung juga. Tergantung. Untuk penawaran itu minat investornya seperti apa. Kan ada batasan minimal berapa rupiah yang bisa di-store, kalau bisa berapa persen dia ngambil juga ada batasan-batasan. Seumpamanya penghasilannya berapa, ada batasan investasi berapa persen. Kalau seumpama penghasilan lebih dari berapa, itu ada batasan-batasan untuk berinvestasi pada satu UMKM tersebut. B-share, ada crowd dana, land X, dana saham, fund X, serta satu yang sudah berbasis syariah kalau saya tidak salah namanya SAFIC. Iya, jadi tinggal pilih tuh dari ketujuh ini kira-kira yang menurut Anda paling cocok lah ya untuk menjadi pilihan Anda. Jadi tinggal pilih saja di situ, googling aja lah, nanti ketemu kok ya. Karena memang berbasis teknologi, otomatis dia akan mengarahkan ke website maupun langsung aplikasinya mungkin ya. Bapak dan juga nanti Bu Febri bisa tambahkan dengan adanya alternatif pembiayaan melalui skema SCF ini apa sih? Harapan kita
Mungkin SCM ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempermudah pelaku usaha saat masa pandemi dalam memperoleh pendanaan. Salah satu di situ. Dan kedua, mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan secara nasional sesuai dengan target dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang pada tahun 2024 tingkat literasi inklusi keuangan tersebut ditargetkan sekitar 90% di situ. Dan terakhir, alternatif pendanaan melalui SCF ini juga diharapkan dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini, sehingga dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di masa pandemi ini. Oke. Nah, Bu Febri bisa tambahkan mungkin ada ajakan untuk masyarakat yang mungkin masih ragu begitu untuk menjadi bagian dari securities crowdfunding ini? Sebenarnya lebih ke ini, kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan ya oleh Mas Fajar sendiri bahwa UMKM itu menjadi penyokong banget nih di ekonomi kita. Bahkan mungkin untuk Jawa Barat sendiri hampir 98% kalau saya tidak salah ingat itu sangat disokong oleh namanya UMKM. Jadi kalau kita membantu nih untuk UMKM bisa bergerak, ini kan otomatis akan meningkatkan perekonomian kita, juga pada akhirnya membantu kita dalam nanti salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan untuk memutar roda perekonomian kita untuk lebih baik. Jadi memang berpartisipasi aktif sebagai warga negara dengan membantu UMKM di Indonesia, khususnya kalau kita ini di Jawa Barat. Betul. Nah, itu dia pendengar Trijaya Anda yang mungkin juga ingin mendukung yang namanya pergerakan atau geliat bisnis dari UMKM, bisa menjadi bagian dari securities crowdfunding yang seperti tadi disampaikan oleh narasumber kami bahwa ini adalah salah satu alternatif pendanaan UMKM. Pak Chandra, terima kasih sudah bergabung, Pak. Kemudian juga Bu Febri, terima kasih juga sudah bergabung. Mudah-mudahan yang sudah kita sampaikan, kita obrolkan ini juga bisa menjadi pencerahan untuk masyarakat ya, agar lebih aware lagi terhadap isu-isu keuangan dan juga hal-hal yang mungkin bisa memajukan tadi UMKM terutama. Baik.